Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai setelah pesta kelulusan dan perpisahan selesai. Sylvie, Roxy, dan Eris saat ini sedang mabuk berat, dan sesampainya di rumah, Rudis membaringkan mereka di kamar mereka masing-masing. Meskipun sudah memiliki anak, namun mereka bertiga masih bisa bebas untuk pulang malam dan juga mabuk-mabukan. Karena di rumah ada Lilia dan Aisyah yang menjaga anak mereka. Sesudah membaringkan ketiga istrinya, Rudis kemudian melihat Lilia, Aisyah, dan Non yang sedang memasang wajah serius mereka. Melihat itu, Rudis pun bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Dan ternyata mereka saat ini mendapatkan sebuah surat dari keluarga Lateria yang merupakan keluarga dari Zenith yang tinggal di kerajaan suci Milis. Setelah membaca surat itu, Rudis akhirnya tahu bahwa orang yang mengirimkan surat itu adalah ibu Zenith, yaitu Claire Lateria. Dan dia menyuruh Rudis membawa Zenith, Non, dan Aisyah untuk pergi menemuinya. Claire nampaknya sudah tahu bahwa Zenith saat ini sedang mengalami cacat mental. Tetapi meskipun begitu, surat yang dia kirimkan sangatlah singkat dan padat. Dan juga mengingat jarak antara Ranoa yang jauh, surat ini kemungkinan dikirimkan sekitar 2 tahun yang lalu. Atau bisa jadi lebih lama daripada itu. Sistem pengiriman surat di dunia ini masihlah menggunakan kuda. Selain itu, ada juga ancaman serangan dari monster. Yang mana akan tidak aneh jika surat yang dikirimkan itu nyasar atau tidak pernah diterima. Rudius tidak pernah bertemu dengan neneknya sebelumnya. Tetapi melihat reaksi Non dan Aisyah, Rudius menyimpulkan bahwa neneknya itu adalah orang yang menjengkelkan. Bahkan Lilia yang biasa bersikap tenang kali ini tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Dan lalu setelah beberapa saat, Lilia kemudian bertanya tentang apakah Rudius berniat untuk menemui neneknya itu. Sebenarnya, Rudius ingin menolak perintah dari neneknya itu. Tetapi surat ini datang tepat ketika Rudius baru saja menyanggupi permintaan dari Elina Lise untuk pergi menemani Cliff ke kerajaan suci Milis. Yang mana dengan ini Rudius tidak mempunyai alasan untuk menolak perintah itu. Selain itu, sejahat apapun Claire, dia masihlah ibunya Zenith. Dan mungkin saja Zenith pun ingin menemui ibunya itu. Menurut Paul, Zenith dulu pernah kabur dari rumahnya. Tetapi meskipun begitu, keluarga Lateria telah mendanai pencarian korban dari bencana metastasis. Yang mana itu berarti Rudis berhutang budi kepada mereka. Terlebih, keluarga Lateria nampaknya cukup berpengaruh di dalam kerajaan suci Milis. Jadi, jika Rudis berhasil mempengaruhi mereka, maka kekuatan fraksi Orsted akan menjadi semakin meningkat. Dan lalu, setelah mendengar pertanyaan Lilia sebelumnya, Rudis kemudian menjawab bahwa sebenarnya dia akan pergi ke Milis. Dan karena itulah, mungkin ada baiknya mereka akan mampir ke rumah neneknya sebentar. Menanggapi itu, Aisyah dengan panik kemudian bertanya, bukankah bulan depan Rudis berniat untuk pergi ke kerajaan Raja Naga? Awalnya, Rudis memang berencana untuk mendirikan cabang PT Prajurit Bayaran Rudo di kerajaan Raja Naga terlebih dahulu. Dan lalu meminta bantuan Rudolf dan Putri Benedict untuk mencarikan sponsor toko patung Ruiger. Dan dalam hal ini, Aisyah sudah setuju untuk membantu Rudius, seperti ketika dia membantu Rudius untuk membuka cabang PT Prajurit Bayaran Rudo di Kerajaan Asura. Tetapi dengan alasan surat yang sudah terlanjur datang, Rudis memutuskan untuk pergi menemui neneknya terlebih dahulu. Mendengar itu, Non kemudian mengatakan bahwa dia tidak mau pergi. Karena dia sekarang adalah seorang dewan siswa, dan Non tidak ingin waktu yang sudah dia habiskan di akademi terbuang sia-sia hanya untuk menuruti perintah neneknya itu saja. Masa belajar Non hanya tinggal 1 tahun lagi. Dan juga tidak seperti Rudius, Non adalah siswa reguler, jadi dia harus mengikuti semua pelajaran yang tersisa. Memahami itu, Rudius pun kemudian mengizinkan Non untuk tidak ikut. Sementara Aisyah tiba-tiba mengatakan bahwa dia juga tidak bisa ikut karena harus menanam padi untuk membuat nasi kesukaan Rudius. Di dekat kantor PT Rudo, mereka saat ini memang sedang menanam padi. Tetapi Aisyah saat ini sudah tidak diperlukan untuk turun dan menanam padi secara langsung. Jadi Rudis kemudian menolak alasan Aisyah.
Selain itu, tanpa bantuan Aisyah, Rudis tidak akan bisa membuka cabang baru dari PT Rudo di kerajaan lain. Yang mana itu berarti Aisyah haruslah tetap ikut. Tetapi melihat Aisyah yang masih tidak menyukai Claire, Rudis kemudian mengatakan bahwa Aisyah masihlah haruslah ikut untuk membantu Rudius membuka cabang baru PT Rudo di Milis. Dan untuk masalah Claire, Rudis tidak mengharuskan Aisyah untuk berkunjung ke rumah nenek. Yang mana itu berarti hanya ada Rudius, Zenith, dan Lilia yang akan menemui Claire. Mendengar itu, Aisyah tiba-tiba berubah menjadi sangat senang. Sementara Lilia masih bersikap tenang di sebelah putrinya itu. Meskipun begitu, Rudis tahu bahwa Lilia mungkin sudah mengalami waktu yang cukup sulit ketika dia bersama dengan Claire. Mengingat Claire adalah seorang penganut agama milis yang cukup taat. Dan kemungkinan Lilia sudah diperlakukan seperti selir hanya karena dia adalah istri kedua Paul. Dan kemudian keesokan harinya, Rudius kemudian memberitahukan rencana kepergiannya ke Milis kepada ketiga istrinya. Sementara Aisyah dengan mengeluh menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk dibawa ke Milis. Dokumen itu berisikan daftar dari kepegawaian untuk setiap kerajaan. Dan karena Rudis tidak memiliki koneksi di Milis, dia akan perlu waktu sekitar 6 bulan untuk menemukan orang berbakat yang bisa dia pekerjakan. Kemudian, setelah menjelaskan situasi kepada istrinya, Rudius selalu menemui Cliff. Dan dengan menggunakan surat dari neneknya, Rudius jadi mempunyai alasan untuk ikut Cliff ke kerajaan suci Milis. Menanggapi surat neneknya Rudius, Cliff hanya tersenyum masam, dan dia mengatakan bahwa entah mengapa dia sudah menduga bahwa Rudius akan ikut bersamanya. Dan meskipun tersenyum masam, namun wajah Cliff terlihat cukup lega, yang mana itu berarti Cliff masih agak ragu dengan keputusannya sendiri. Dengan kata lain, dalam hati kecil Cliff, Cliff sebenarnya masihlah mengharapkan bantuan dari Rudius. Dan dengan ini, sudah diputuskan bahwa Rudius, Lilia, Zenith, Aisyah, dan Cliff akan berangkat ke Milis bersama. Ketika istri Rudius tidak ikut dalam perjalanan ini, Roxy tetap tinggal di rumah karena orang-orang Milis tidak begitu menyukai ras iblis. Sementara karena Lilia dan Aisyah pergi, Sylvie harus melakukan pekerjaan rumah untuk menggantikan mereka berdua. Dan lalu untuk Eris, Lilia menentang dengan keras keikutsertaan Eris karena Lilia ragu Eris tidak akan bisa menahan emosinya ketika dia sudah bertemu dengan keluarga Lateria. Dan lalu, untuk menghindari pertikaian, Eris kemudian terpaksa untuk tetap tinggal di rumah. Namun, tanpa diduga, saat Rudis dan yang lainnya akan pergi, mereka malah mendapati bahwa Sylvie saat ini sudah hamil lagi. Mendengar kehamilan Sylvie, Lilia pun menjadi panik karena dia bingung apakah dia harus menemani Zenith pulang ke Milis atau membantu Sylvie yang saat ini sedang hamil. Tugas utama Lilia adalah merawat Zenith. Tetapi Lilia sekarang tidak bisa membiarkan Sylvie begitu saja karena kehamilan Sylvie pasti akan membuatnya kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Melihat kepanikan Lilia, Sylvie lalu mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Mengingat ini adalah kehamilan keduanya dan juga masih ada Roxy, Eris, dan Elina Lise yang berada di dekatnya. Namun, meskipun begitu, Lilia masih merasa khawatir karena di rumah masih ada 3 anak kecil. Dan mengurus mereka sekaligus bukanlah sesuatu yang cukup mudah. Lucy dan Lara adalah anak yang aktif dan mungkin saja mereka bisa melakukan sesuatu kecerobohan seperti Lucy tidak sengaja menembakkan sihir ke Sylvie atau Lara yang menabrak Sylvie ketika dia menunggangi Leo. Selain itu, sebenarnya Rudis tidak pernah mengira bahwa Sylvie akan hamil lagi. Mengingat Sylvie pernah mengatakan bahwa ras elf biasanya tidak akan melahirkan anak yang banyak. Yang mana perkataan itu membuat Rudis tidak pernah menahan diri lagi ketika melakukan enak-enak dengan Sylvie. Meskipun begitu, Rudis cukup senang dengan kehamilan kedua Sylvie. Tetapi Rudis merasakan dejavu karena dia selalu menjalankan misi setiap kali istrinya sedang hamil. Mempertimbangkan kondisi saat ini, Rudis berpikir apakah dia harus menunda perjalanannya sampai Sylvie melahirkan. Tetapi Rudis sudah terlanjur berjanji kepada Elina Lise untuk menemani Cliff. Dan meskipun ada tidaknya Rudius, Cliff masih akan tetap pergi ke kerajaan suci Milis. Kondisi saat ini cukuplah rumit, karena Rudis harus memilih antara Sylvie dan Cliff. Namun, ketika Rudy sedang memikirkan itu, Zenith tiba-tiba meraih tangan Lilia dan membawanya mendekati Sylvie. Seolah-olah Zenith mengatakan bahwa Lilia tidak perlu pergi bersamanya, karena meskipun Lilia tidak ada, semuanya akan tetap baik-baik saja.
Melihat sikap Zenith, mata Lilia mulai berair, dan Lilia lalu memutuskan untuk tetap di rumah untuk menjaga Sylvie. Tetapi sebagai gantinya, Lilia menyuruh Aisyah untuk menghentikan tugasnya, dan Aisyah harus mengantar Zenith pulang ke keluarga Lateria. Aisyah sempat bingung karena dia sebenarnya tidak ingin pergi ke sana. Tetapi karena dia tidak bisa menolak perintah ibunya itu, Aisyah akhirnya terpaksa untuk menurutinya. Dan kemudian, karena Lilia tetap berada di rumah untuk menjaga Sylvie, Rudis menjadi merasa tenang untuk tetap menjalankan pekerjaannya di kerajaan suci Milis. Dan setelah diputuskan, Rudis kemudian berpamitan dan memeluk ketiga istrinya. Tidak seperti rencana awal, sekarang hanya akan ada 4 orang yang akan pergi ke Milis, yaitu Rudius, Aisyah, Zenith, dan Cliff. Cliff cukup terkejut ketika Lilia tidak jadi ikut. Tetapi setelah Rudis menjelaskan kehamilan Sylvie, Cliff hanya mengatakan bahwa menurut ajaran Milis, Rudis sebenarnya adalah seorang pendosa. Tetapi menurut ajaran Milis juga, mereka harus mensyukuri kelahiran dari seorang anak. Karena anak adalah sebuah karunia. Selain memberitahukan tentang kehamilan Sylvie, selama di perjalanan, Rudis bertanya ke Cliff apakah dia mengetahui sesuatu tentang keluarga Latria. Beberapa hari terakhir, Rudis hanya mendengarkan hal-hal negatif saja mengenai Claire dari keluarganya. Seperti Non mengatakan bahwa Claire selalu memarahinya ketika kurang sempurna dalam melakukan sesuatu. Selain itu, Lilia juga mengatakan bahwa Claire adalah seorang yang terlalu fanatik terhadap ajaran Milis. Dan dia juga terlalu bangga terhadap keluarganya. Jadi, karena itulah Rudis kemudian ingin tahu pendapat orang lain mengenai keluarga ibunya itu. Mendengar pertanyaan Rudius, Cliff lalu mengatakan bahwa keluarga Lateria adalah anggota penting dari fraksi anti-ras iblis. Dan kebanyakan anggota keluarga Lateria memiliki profesi sebagai kesatria kuil. Ketika Rudius dulu mengunjungi Milis, Rudius tidak terlalu mengerti tentang keluarga ibunya. Tetapi Non selalu menggambarkan neneknya sebagai seorang wanita yang keras dan disiplin. Nampaknya Non sudah mengalami masa-masa sulit pada waktu itu. Dan lalu ketika Non bercerita tentang dia yang selalu dibanding-bandingkan dengan kehebatan Aisyah kepada Cliff, Cliff kemudian memberikan beberapa nasihat kepada Non. Seperti Non tidak boleh merasa sakit hati jika dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan Non hanya perlu membuktikan bahwa Non juga bisa meraih prestasi yang tinggi. Dan hasilnya setelah mendengarkan nasihat dari Cliff, Non kemudian berusaha dengan cukup keras. Dan akhirnya Non bisa berhasil menjadi ketua dewan siswa. Semenjak hari itu, Non sepertinya sangat menghormati Cliff. Tetapi Rudis tahu bahwa perasaan Non tidak sampai menyentuh ranah cinta. Setelah memberitakan apa yang dia tahu mengenai keluarga Lateria, Cliff lalu mengatakan bahwa dia berharap Rudius tidak akan bergabung dengan keluarga Lateria dan berakhir memusuhi keluarga Cliff. Keluarga Lateria memang berseberangan dengan keluarga Cliff. Tetapi Rudius bukanlah keluarga Lateria karena Rudius adalah keluarga Greira. Dan juga supaya tidak menimbulkan masalah selama Rudius berada di Milis, Rudius tidak akan membantu Cliff secara aktif. Dan sebagai jaminan bahwa dia tidak akan memusuhi Cliff, Rudius bercanda dengan mengatakan mungkin Rudius dan Cliff bisa menjodohkan anak mereka. Bisa menjodohkan anak mereka. Cliff lalu menanggapinya dengan candaan juga. Dan lalu Rudius dan Cliff terus mengobrol dan bercanda selama di perjalanan. Dan kemudian sesampainya di kantor PT Orsted, Rudius menemui Orsted terlebih dahulu sebelum menggunakan lingkaran sihir teleportasi yang berada di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah kantor PT Orsted memiliki lingkaran sihir teleportasi yang menuju ke sebuah rumah tak berpenghuni yang terletak di hutan sebelah kerajaan suci Milis. Rumah itu sudah reot, tetapi masih bisa berdiri berkat ditopang oleh beberapa pohon yang tumbuh di sana. Dan lalu, saat Rudis dan yang lainnya sudah berteleportasi ke rumah itu, ternyata mereka langsung berhadapan dengan monster goblin. Monster goblin adalah monster terlemah dari dunia ini. Tetapi, kelompok monster ini suka menangkap ras lain untuk dihamili. Dan meskipun dikenal dengan monster yang penuh nafsu, sebenarnya goblin masih memiliki rasa cinta dan juga rasa kasih. Yang mana hal itu ditunjukkan oleh ibu goblin terhadap anak-anak mereka. Jika saja para goblin bisa menggunakan bahasa manusia, mungkin mereka akan bisa memiliki nasib yang jauh lebih baik. Dan mereka mungkin juga masih akan diakui sebagai iblis tingkat rendah di benua tengah. Tapi meskipun hal itu terjadi, hal itu tidak akan pernah berlaku di kerajaan suci Milis. Cenderung tidak menyukai iblis.
Dan kemudian, selama menyusuri hutan, Rudis dan yang lainnya sudah melibas banyak sekali monster goblin. Hingga akhirnya mereka membeli kereta kuda di sebuah desa untuk melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota kerajaan Milis, yaitu kota Milision. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.